1, 2, 3. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal pecahin periode kedua, yaitu pada periode bulan April. Langsung saja, soal nomor 1 ini merupakan soal kalkulus yang dimodifikasi dengan soal sebagai berikut. Jika diketahui pangkat X sama dengan 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah dan seterusnya. Dengan menggunakan konsep ekspansi deret, tentukan nilai dari pangkat TV. Nah, dari soal kita tahu informasi sebagai berikut. Lalu kita ganti peran X menjadi IX, di mana I merupakan bilangan imajiner, atau biasa dituliskan I itu sama dengan akar min 1. Nah, setelah kita ganti peran X menjadi IX, maka diperoleh sebagai berikut. Ini semua nilai X-nya kita ganti menjadi IX. Yang asalnya X menjadi IX, yang asalnya X kuadrat menjadi IX kuadrat, dan seterusnya. Lalu setelah kita ganti peran X menjadi IX, maka kita sederhanakan bentuknya. Nah, ini kan tadi nilai I-nya itu sama dengan akar min 1. Berarti I kuadrat itu berarti si akarnya hilang. Berarti yang asalnya I sama dengan akar min 1, I kuadrat menjadi min 1. Nah, terus berarti I pangkat 3 itu kan sama aja kayak I kuadrat dikali I. Berarti I pangkat 3 itu sama aja kayak min 1 dikali I, berarti min I. Nah, dari penjabaran tersebut kita peroleh pangkat IX itu sama dengan 1 ditambah IX dikurangin X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, setelah diperoleh bentuk tersebut, perhatikan ini ada suku yang pangkatnya ganjil dan suku yang pangkatnya genap. Nah, untuk mempermudah proses, kita pisahkan antara suku yang pangkatnya genap dengan suku yang pangkatnya ganjil. Maka setelah dimodifikasi, diperoleh bentuk sebagai berikut. Yang ini suku yang pangkatnya genap, dan ini yang sukunya pangkatnya ganjil. Nah, dengan menggunakan konsep ekspansi deret Maclaurin, maka kita akan memperoleh ekspansi dari sin X sebagai berikut dan ekspansi dari cos X sebagai berikut. Nah, jika kita perhatikan baik-baik, pada sisi kanan ini merupakan ekspansi dari sin X, dan pada sisi kiri ini merupakan ekspansi dari cos X. Akibatnya, ekspansi dari pangkat Dx dapat kita sederhanakan menjadi bentuk sebagai berikut. Yaitu pangkat Dx akan sama dengan cos X ditambah I dikali sin X, dengan I merupakan bilangan imajiner. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan bentuk sederhana, maka kita langsung saja substitusikan nilai X menjadi V. Maka diperoleh nilainya adalah cos V ditambah I dikali sin V. Cos V nilainya min 1 dan sin V nilainya 0. Maka nilai dari pangkat TV nilainya akan sama dengan min 1. Jawabannya itu tadi kalau nggak salah B. Nah, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 merupakan soal penerapan kalkulus dalam ilmu peluang. Nah, pada soal tersebut kita diketahui fungsi peluang dengan bentuk sebagai berikut. Nah, pertama untuk mempermudah proses, kita harus mengulik sebanyak-banyaknya informasi dari soal. Dari soal ini, kita perhatikan bahwa X ini terdapat bentuk intervalnya. Karena X-nya terdapat bentuk interval, maka variabel acak X merupakan variabel yang kontinu. Nah, selanjutnya pada soal juga kita ketahui K dan M merupakan konstanta atau parameter yang positif. Maka di sini kan nilai K-nya berarti lebih dari 0, karena nilai K-nya positif. Nah, terus di soal kita diminta untuk mencari nilai C agar fx-nya merupakan fungsi peluang. Oke, selanjutnya next. Nah, pada soal tersebut kan tadi kita ketahui variabel acak X merupakan variabel yang kontinu. Karena variabel acak X merupakan variabel kontinu, maka fungsi fx dikatakan fungsi peluang jika dan hanya jika nilai integral tawajannya sama dengan 1.
Kalau misal tadi variabel acak X-nya merupakan variabel yang diskrit, maka pembuktiannya bukan menggunakan integral, melainkan menggunakan sum atau sigma. Nah, karena ini merupakan variabel acak yang kontinu, maka kita menggunakan integral. Nah, karena pada fungsi f(x) tadi memiliki dua bentuk pada interval yang berbeda-beda, maka dapat kita pecah integralnya menjadi sebagai berikut. Di mana yang kiri ini untuk x kurang dari m, dan yang kanan ini untuk x lebih dari sama dengan m. Dan nilai integral atau wajarnya harus sama dengan 1. Nah, pada soal tersebut kan kita tahu bahwa fungsi f(x) memiliki bentuknya f(x) sama dengan 0 ketika x kurang dari m, dan f(x) sama dengan c dikali m pangkat k dibagi x pangkat k plus 1 untuk x lebih dari sama dengan m. Maka integralnya dapat kita ubah bentuk menjadi sebagai berikut. Nah, karena ini nilainya 0, berarti ini langsung saja kita anggap sebagai 0. Akibatnya nanti kita bisa abaikan yang integral yang kiri ini. Maka kita dapat langsung fokus saja ke integral yang satunya lagi. Nah, karena perhatikan dari sini. Karena integral ini integral yang terhadap variabel x, maka variabel lain seperti c, m, dan k dapat kita anggap sebagai konstantas. Akibatnya karena c, m, dan k ini konstanta, maka c dikali m pangkat k bisa kita taruh di depan menjadi sebuah perkalian sebagai berikut. Nah, karena tadi sudah kita pisahkan, nah ini kan bentuknya perkalian. Untuk mempermudah, kita pindah ruas ke kanan. Yang asalnya perkalian menjadi pembagian. Nanti berarti di sini 1 per c dikali m pangkat k. Maka diperoleh bentuk sebagai berikut. Nah, terus ini karena integral tak wajarnya memiliki batas atas tak hingga, maka untuk mempermudah proses kita menggunakan konsep limit sebagai berikut. Limit b menuju tak hingga dari integral dengan batas atas b dan batas bawah m, bla 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 bla, nilainya akan sama dengan 1 per c dikali m pangkat k. Nah, ini kita kerjakan dengan menggunakan konsep integral yang biasa saja, di mana ketika ada x pangkat n, kita integralkan. Ini akan sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1. Nah, menggunakan konsep integral tersebut, maka kita peroleh bentuknya. Ini min k diperoleh dari min k min 1 ditambah 1. Nah, selanjutnya kita substitusikan dengan batas atas b dan batas bawah m. Maka diperoleh limit b menuju tak hingga dari 1 per k dikali m pangkat min k dikurangin 1 per k dikali b pangkat min k. Nah, untuk mempermudah proses, yang asalnya pangkatnya negatif kita taruh ke bawah. Jadi yang asalnya ini negatif, kita taruh bawah, berarti jadi pangkatnya jadi positif. Maka diperoleh bentuk sederhananya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita menyelesaikan bentuk limit tersebut. Nah, dari soal kan kita dapat info bahwa nilai k-nya itu lebih dari 0. Karena nilai k-nya lebih dari 0, maka limit b menuju tak hingga dari 1 per b pangkat k itu nilainya akan sama dengan 0. Nah, karena ini nilainya 0, maka nilai yang kanan ini akan sama dengan 0. Berarti nanti tersisa yang ini. Sehingga diperoleh 1 per k dikali m pangkat k, nilainya akan sama dengan 1 per c dikali m pangkat k. Nah, berarti ini kita bisa coret, maka tersisa k sama dengan c. Maka solusi dari soal tersebut adalah c sama dengan k. Oke, selanjutnya soal terakhir, soal nomor 3. Ini masih ada kaitannya dengan soal nomor 2 tadi. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah kita harus mencari nilai rataan dari mu atau biasa kita simbolkan dengan ekspektasi dari X.
Nah, karena tadi nilai C-nya sudah ditemukan, berarti untuk X lebih dari sama dengan M, bentuk fungsinya adalah sebagai berikut. Di mana tadi nilai C-nya sama dengan K. Nah, selanjutnya, untuk mencari rataan dari X, atau biasa disimbolkan dengan mu, kita dapat gunakan rumus ekspektasi dari X, yaitu rumusnya sebagai berikut. Nah, karena tadi variabel acak X merupakan variabel yang kontinu, maka di sini untuk mencari nilai ekspektasi kita menggunakan integral. Namun jika variabel acak X-nya merupakan variabel yang diskrit, maka nanti kita menggunakannya sigma, bukan integral. Nah, karena tadi nilai fungsi fx-nya ada dua bentuk, maka kita pecah menjadi sebagai berikut. Di mana yang kiri ini untuk X kurang dari M, dan yang kanan ini untuk X lebih dari M. Nah, selanjutnya kita masukkan bentuk fungsi fx-nya. Karena untuk X kurang dari M itu nilai fx-nya sama dengan 0, berarti ini bisa langsung buat 0 saja. Dan bisa kita langsung abaikan saja. Nah, untuk X lebih dari M, kan tadi bentuk fungsinya ini sebagai berikut ini. Maka ini integral dari X dikali fx akan sama dengan X dikali K M pangkat K dibagi X pangkat K per 1. Nah, ini berarti nanti bisa kita coret. Berarti nanti tersisa integral dari K dikali M pangkat K dibagi X pangkat K. Atau bentuk sederhananya sebagai berikut. Nah, setelah disederhanakan, karena ini integral tak wajarnya memiliki batas atas tak hingga, maka kita gunakan konsep limit seperti tadi. Limit B menuju tak hingga dari integral dari B dengan batas bawah M, X pangkat min K dx. Nah, ini kita menggunakan konsep integral biasa. Berarti ini kalau kita integralkan menjadi 1 per min K per 1 dikali X pangkat min K per 1. Atau bisa kita tulis sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita masukkan batas atas B dan batas bawahnya itu M. Sehingga diperoleh mu itu akan sama dengan K dikali M pangkat K dikali limit B menuju tak hingga dari bentuk sebagai berikut. Nah, agar nilai rataannya atau nilai mu-nya memiliki batas dan nilainya tidak divergen, maka nilai limit ini kan harus memiliki nilai. Akibatnya nilai K-nya harus lebih dari 1. Kenapa K-nya harus lebih dari 1? Oke, pertama kita anggap bahwa nilai K-nya kurang dari 1. Karena nilai K-nya kurang dari 1, maka nilai K-1 akan kurang dari 0. Hal ini mengakibatkan bahwa K-1 itu nilainya negatif. Karena K-1 nilainya negatif, berarti nanti di sini B-nya pangkat negatif. Karena B-nya pangkat negatif, kita taruh ke bawah, maka nanti kita peroleh bentuknya ini berarti B pangkat positif. Nah, terus ketika kita menggunakan konsep limit di mana B-nya menuju tak hingga, maka di sini nanti nilainya akan menjadi tak hingga. Sehingga nilai rataan dari mu tidak memiliki batasnya. Maka agar memiliki rataan, haruslah K-nya lebih dari 1. Akibatnya, karena K lebih dari 1, maka limit B menuju tak hingga dari 1 per B pangkat K-1 akan sama dengan 0. Nah, karena nilai limitnya sama dengan 0, berarti nilai ini juga sama dengan 0. Berarti bisa kita abaikan saja, langsung kita fokus ke yang satunya lagi. Maka diperoleh bentuknya mu itu akan sama dengan K dikali M pangkat K dikali 1 per K-1 kali M pangkat K-1. Nah, perhatikan di sini. Di sini M pangkat K dan di sini dibagi M pangkat K-1. Berarti ini kita coret, tersisa M pangkat 1. Maka ketika kita sederhanakan akan diperoleh bentuk mu sama dengan K dikali M dibagi K-1. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.